Halo, saya Ari Baskara Ilasta, salah satu murid dari Bootcamp Skillful di kelas Joyful Jasper. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi di minggu ke-9 di sesi materi backend. Di minggu ke-9 ini kita kemarin belajar tentang penggunaan Node.js. Nah, apa itu Node.js? Node.js sendiri adalah sebuah JavaScript runtime bawaan dari Chrome V8 JavaScript Engine. Nah, di mana Node.js itu menggunakan sebuah event-driven non-blocking I/O yang membuatnya ringan serta efisien. Nah, di Node.js, paket dari Node.js sendiri itu ada ekosistem NPM, di mana ekosistemnya ini adalah open source library yang terbesar di dunia. Dengan secara sederhana, Node.js itu merupakan framework JavaScript yang dapat berjalan di back-end atau server side di komputer kita secara langsung. Nah, berikut adalah arsitektur dari Node.js. Node.js itu merupakan sebuah single thread di mana menggunakan konsep single thread yang berarti hanya memiliki satu tumpukan panggilan yang digunakan untuk menjalankan program. Ketika ada perintah baru, maka akan ditambahkan atau di-push dan akan dikeluarkan ketika perintahnya sudah selesai atau pub. Nah, di arsitektur sendiri itu juga ada event loop, di mana event loop ini memfasilitasi kondisi event queue atau sebagai penampung ketika terdapat perintah baru yang dapat dieksekusi. Event loop sendiri akan memeriksa terus-menerus ketika antrian kosong di call stack, maka akan menambah antrian baru dari event queue sampai semua perintah selesai dieksekusi. Nah, di arsitektur Node.js selanjutnya itu ada server-side scripting. Sejatinya JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan di front end side saja. Tetapi dengan adanya Node.js ini, kita dapat menjalankan JavaScript di server side menggunakan terminal command line menggunakan perintah node. Kemudian di Node.js sendiri ada store, yaitu sebagai tempat penampung state. Jadi ibaratnya itu adalah sebagai database di bagian front end. Nah, sebelum menggunakan Node.js, kita wajib menginstalasi Node.js di PC atau laptop kita masing-masing. Kita dapat mengunjungi linknya langsung ke nodejs.org. Untuk mengetes apakah instalasi kita telah berhasil, kita dapat menjalankan perintah di terminal dengan mengetikkan node minv, yaitu mengetik versi berapa yang kita install sekarang. Node.js juga dilengkapi dengan npm yang tadi saya jelaskan, atau itu Node Package Manager. Kita dapat mengeceknya juga dengan menggunakan code atau perintah npm minv. Nah, run selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang running Node.js. Kita dapat menggunakan Node di terminal dengan mengetikkan Node, kemudian bisa membuat kode JavaScript dan langsung dieksekusi. Berikut adalah beberapa modul Node.js. Yang pertama itu ada konsol, yaitu modul bawaan dari JavaScript yang ada di Node.js untuk digunakan sebagai debug atau menampilkan kode secara interface. Ada juga proses, itu ada modul yang dapat digunakan untuk menampilkan dan mengontrol proses Node.js yang sedang berjalan. Dan kemudian ada OS, itu adalah node yang digunakan untuk menyediakan informasi terkait sistem operasi apa yang kita gunakan. Kemudian ada util, merupakan alat bantu atau utility pendukung
kebutuhan internal API di Node.js, kemudian ada event, itu perintah untuk menampilkan event-event apa saja yang kita bisa gunakan di Node.js. Kemudian ada error, yaitu modul yang dapat digunakan untuk mendefinisikan error pada Node.js yang lebih informatif. Ada buffer, fs, fs sebagai file system. Kemudian di kemarin juga kita belajar tentang Node.js di web server, yaitu built-in. Node.js memiliki built-in modul disebut HTTP. Built-in modul ini memungkinkan Node.js mentransfer data melalui hypertext protokol atau HTTP. Untuk menggunakan HTTP, kita dapat menggunakan method require, metode create server untuk membuat server di HTTP, serta call function digunakan untuk metode HTTP create server. Dan ini akan dijalankan ketika seorang mencoba mengakses komputer kita pada port 8080. Berikut adalah beberapa codingannya. Nah, kita juga kemarin belajar web server dan RESTful API, di mana di sini terdapat dua komponen dari web server sendiri. Yang pertama hardware, yaitu sebagai ruang penyimpanan, serta software untuk mencakup bagian mengontrol bagaimana user dapat mengakses file yang dihosting. Berikut adalah ilustrasi dari web server. Di sini ada user, dia menginput atau ingin menjalankan sebuah web. Nah, dari web tersebut sebenarnya merequest dari permintaan dari user ke web server. Dari web server nanti akan merespon apa yang user minta. Lalu dari web server ini merespon tampilan yang diinginkan oleh user. Begitu juga selanjutnya. Perbedaan web server statik dan web server dinamis itu ada beberapa. Saya jelaskan dari interaksi antar pengguna dan pemilik web. Di web statis tidak memungkinkan terjadi interaksi, namun di web dinamis banyak terjadinya interaksi melalui komentar atau yang lainnya. Dari bahasa script saja, itu di web statis hanya HTML saja, namun kalau di web dinamis lebih kompleks, seperti kita bisa menambahkan PHP dan JavaScript dan lain-lain. Penggunaan database di web statik tidak dapat menggunakan database, namun di web dinamis itu kita dapat menambahkan database seperti MySQL, serta kontennya juga. Web statis itu jarang diupdate, namun di web dinamis lebih sering diupdate. Selanjutnya itu ada REST, di mana REST itu ada representational state transfer atau suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, mudah, dan untuk dikembangkan, terutama dalam pertukaran. Dan juga ada RESTful API atau REST API. Implementasi dari API sendiri itu adalah metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini lebih sering diterapkan pengembangan aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem memiliki perform yang lebih baik, cepat, dan mudah dikembangkan, terutama dalam pertukaran komunikasi data. Di komponen REST API sendiri itu ada URL design, HTTP POP, HTTP respon code, serta ada format respon. Nah, kita juga kemarin belajar tentang Express.js, di mana itu ada salah satu package dari Node.js yang memungkinkan kita membuat HTTP REST API atau aplikasi web dengan mudah.
sebelum menggunakan Explore.js, tentunya kita harus wajib menginstalasinya. Kita dapat menginstalasinya dengan perintah npm install express. Kemudian untuk uh, preparation-nya kita menggunakan juga nodemon dengan cara npm install dev nodemon. Berikut adalah basic-basic sintas dari Express.js. Itu ada root, response, serta status code. Ada query juga, serta nested root. Sini juga kemarin kita belajar Express middleware, yaitu eh, sebuah fungsi yang memiliki akses ke objek request, serta objek respon, dan sebuah next dalam request response cycle-nya. Fungsi next biasanya diberikan nama variabel next. Kemudian kita masuk ke materi database, yaitu kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik dan saling berrelasi. Database adalah sekumpulan tabel yang berisikan informasi yang untuk diolah, yang kemudian data tersebut bisa digunakan dalam sebuah sistem. Database sendiri ada database management system, di mana software yang digunakan oleh user dapat berkomunikasi data yang ada dalam media penyimpanan. Tipe utama dari database management antara lain hierarchical, network, relational, non-relational, dan object oriented. Istilah-istilah dari database itu ada table, field, record. Nah, kita kemarin belajar tentang SQL. Apa itu SQL? SQL itu struktur query language, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Bahasa query yang digunakan untuk melakukan interaksi di RDBMS. Nah, SQL yang kita pelajari ini itu MySQL. MySQL ini berbasis RDBMS, digunakan untuk mengoptimalkan aplikasi web dan dapat dijalankan dari beberapa platform. MySQL juga dapat berjalan stabil di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Nah, seperti biasa, sebelum kita mau menggunakan MySQL, kita menginstalnya terlebih dahulu. Kita dapat mengunjungi link di bawah ini, devmysql.com. Nanti setelah selesai, kita bisa mencoba beberapa perintah atau komen yang ada di database MySQL kita. Show database untuk melihat database yang tersedia, create database untuk membuat database baru, use database untuk kita menggunakan database yang ingin kita gunakan, drop database untuk menghapus database yang kita inginkan, serta suitable ketika kita ingin melihat tabel-tabel apa saja yang tabel-tabel apa saja yang kita create di dalam satu database. Membuat database sendiri kita bisa menggunakan perintah create table. Nah, ini ada beberapa berikut dari DDL atau Data Definition Language-nya. Kita bisa menggunakan alter untuk menggunakan add atau menambahkan kolom pada sebuah table. Insert itu untuk menginput sebuah inputan baru di satu table. Kalau kita ingin menginput data lebih dari satu, kita bisa menggunakan insert into. Nah, juga ada perintah select untuk menampilkan semua isi table yang ada di dalam sebuah database. Juga ada select alias untuk serta ada where digunakan untuk mencari data dengan kondisi tertentu dengan menggunakan command where.
serta ada and or not, order by, limit, update, delete. Kemarin kita juga belajar relasi di SQL. Yang pertama itu ada one to many, yang paling sering digunakan. Satu baris dalam tabel dapat memiliki beberapa baris relasi. Berikut adalah ilustrasinya, serta ada many to many. Digunakan ketika kedua tabel berrelasi dapat memiliki beberapa baris di tabel relasinya. Kemudian ada one to one. Ini sangat jarang digunakan. Pengimplementasinya dengan cara yang sama seperti one to many, tetapi dengan kondisi tambahan atau foreign key merupakan primary key-nya. Kita juga kemarin belajar database normalization, itu adalah teknik analisis yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara pengelompokan sehingga entitas yang entitas yang redundan, stabil, dan fleksibel. Tujuannya adalah menghilangkan redundan pada database, memudahkan jika ada perubahan struktur pada database, memperkecil pengaruh jika ada perubahan di struktur database. Bentuk dari database normalization itu ada first normal form atau 1NF, itu ada apa? Menghilangkan multiple value pada sebuah kolom tabel database. Yang kedua itu manfaat dari 1NF itu sebuah tabel memenuhi kaidah NF jika setiap kolom bernilai tunggal atau single value, setiap kolom memiliki nama yang unik. Urutan penyimpanan data tidak menjadi masalah. Kemudian ada second normal form atau 2NF. Dengan 2NF ini kita harus sudah dapat dalam bentuk 1NF menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kemudian ada normal form atau 3NF, yaitu menghilangkan seluruh atribut field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Kemarin juga kita belajar tentang key yang ada di SQL, yaitu ada super key, candidate key, primary key, alternate key, unique key, serta foreign key. Kita juga kemarin belajar join multiple table, ada inner join, left join, serta right join. Kita juga kemarin belajar aggregate function, ada tipe-tipe dari aggregate function itu sendiri, ada max, min, sum, count, serta AVG. Kita juga kemarin mencoba union, group by, dan heading. Itu saja yang dapat saya presentasikan di minggu ke-9, tepatnya mereview materi di minggu ke-9 di kelas Joyful Jasper. Akhirnya saya menutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.